Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Selamat bergabung kembali di live KEK di akun les privat online untuk membahas soal-soal persiapan TKA matematika wajib. Yang sudah hadir siapa saja ini? Coba KEK pengen tahu yang sudah hadir siapa saja? Coba absen-absen dulu ya. Ini soal pertama memang mulainya nomor 18 karena ini lanjutan dari pembahasan soal TKA matematika umum yang hari apa kayak lupa. Pokoknya ini yang lanjutannya ya. Jadi teman-teman yang sudah join silakan absensi dulu boleh ya. Kayak mau sapa-sapa dulu, ada Cynthia, ada juga Suci. Halo, gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Oh iya, di tempat kalian lagi hujan nggak? Ini di tempat kakak lumayan hujan gerimis dan juga ada sedikit petir. Jadi semoga nggak ada masalah sinyal ya nanti ya. Ada Safani juga yang sudah bergabung. Selamat bergabung teman-teman. Yang sudah bergabung sambil menunggu teman-teman lainnya, silakan dicoba-coba untuk kerjakan nomor 18 ini ya. Ini adalah soal pertama kita. Topiknya tentang persamaan garis lurus ya. Bahkan soal ini sudah pernah kita pelajari waktu dulu kita di level SMP ya. SMP, yuk pasti bisa nih. Masih mudah karena ini soal dulu SMP. Lumayan buat pemanasan ya, nomor 1 pemanasan dulu. Sambil jangan lupa bantu KK untuk tap-tap layar, dan juga yang belum follow silakan follow akun les privat online dan nyalakan notifikasi biar teman-teman nanti tidak ketinggalan untuk notifikasi live KK Wow, Kak Edwin sudah menjawab A. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah sepakat dengan Kak Edwin A juga atau ada jawaban yang lain mungkin? Oh iya. Memang di sini sedang hujan lumayan deras dan petirnya itu yang lumayan keras ini. Semoga nggak ada masalah sinyal sini ya. Gimana kita bahas tidak nomor 18 atau ada yang mau coba jawab lagi teman-teman? Garis K melalui titik 1, min 1 dan juga 4,1. Persamaan garis L yang memenuhi titik min 1, min 2 dan tegak lurus K adalah berapa? Nah, jadi ini ceritanya ada dua garis. Yang pertama adalah garis K, misalkan saja ini garis K melalui dua titik ya, misalkan titiknya itu adalah 1, min 1 dan juga titik satunya 4,1. Nah, ini ada garis L lagi yang melalui titik min 1, min 2 tapi tegak lurus gitu ya, tegak lurus garis K. Misalkan ini titik L, kemudian dikatakan L itu melalui min 1, min 2. Nah, dari clue yang ada di soal kita bisa mencari garis L ya. Garis L dengan cara mensubstitusikan titiknya terlebih dahulu. Itu cara paling mudah. Kenapa? Karena garis L ini memenuhi atau melalui titik min 1, min 2. Artinya kalau kalian substitusikan titik min 1, min 2 ke opsi ya, ini masukkan ke opsi, substitusi atau ganti ke opsi.
maka kita sudah mendapatkan kemungkinan jawaban, atau setidaknya kita bisa mengeliminasi yang bukan jawaban gitu. Ya, coba ke jawaban yang A dulu teman-teman. Kita masukkan titik min 1, min 2 ke opsi yang A. 3x artinya 3 kalikan. Artinya 3 dikalikan, untuk opsi yang A dulu ya, 3 dikalikan min 1. 3 dikalikan min 1 ditambah 2y, berarti ditambah 2 kalikan y-nya min 2, kurangi 7. Apakah nilainya sama dengan 0? Sama dengan 0 nggak nih? Kurangi 7 sama dengan berapa? Ini kan min 3 ya, min 3 min 4. Min 3 min 4. Min 3 min 4. Hasilnya bukan min 0 ya, karena malah ini tuh minus 14. Minus 14. Jadi opsi A ini salah. Opsi A jelas salah. Kemudian yang opsi B sekarang kita cek. Opsi B 2x berarti 2 dikalikan min 1 ditambah 3 kali y, 3 kalikan min 2 ditambah 7. Nah, kalau ini hasilnya berapa ya? Min 2 min 6. Apakah 0? Min 8 tambah 7 itu hasilnya min 1. Jadi salah juga opsi yang B, karena kalau disubstitusikan kita hitung-hitung hasilnya bukan 0 tapi min 1 gitu. Bagaimana untuk yang opsi C? Opsi C 3x berarti 3 dikalikan min 1 dikurangi 2 kalikan min 2 ditambah 7. Apakah hasilnya 0? Min 3 tambah 4 tambah 7. Hasilnya 11 kurangi 3, 8 ya. Ini juga bukan 0 gitu. Jadi jelas yang opsi C salah. Sekarang kita menuju ke opsi berikutnya, yaitu opsi D. 2x berarti 2 dikalikan min 1 kurangi 3y, 3 kali min 2 min 7. Hasilnya min 2 tambah 6 kurangi 7 juga bukan 0, malah ini hasilnya adalah min 3 ya, min 3. Nah, otomatis jawabannya harusnya yang E nih. Harusnya yang E. Coba biar lebih yakin lagi kita cek ya, kita masukkan. 3 dikalikan min 1 ditambah 2 kali min 2 tambah 7. Bener nggak? Min 3 kurangi 4 tambah 7. Nah, betul nih. Min 7 plus 7 itu hasilnya 0 ya. Gitu, jadi kita langsung dapat jawaban dari sini. Yang E inilah yang menghasilkan jawaban 0, ruas kanan 0, atau perhitungannya tuh 0. Jadi jawaban yang tepat yang E gitu. Itu Kak Eka kasih tahu cara cepetnya ya, cara cepetnya seperti itu. Atau cara smartnya tuh seperti itu. Bisa dipahami nggak cara begini teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung untuk cara seperti ini, silakan ditulis saja pertanyaannya di kolom komentar ya. Gimana, ada pertanyaan? Berarti tepat ya tadi ya jawaban Kak Edwin. Cara ngerjainnya tinggal disubstitusikan kah? Clarissa, iya betul sekali, itu cara smartnya ya. Kalau teman-teman mau pakai cara biasa juga boleh. Boleh sekali. Cara biasanya berarti kita harus menentukan si persamaan garis K ini dulu ya. Kita cari tahu persamaan garis K. Nah, kalau sudah ketemu persamaan garis K, kita cari gradien. Bukan persamaan ya, cukup kita mencari. Jadi langkah pertama kalau cara biasa, kita cari gradien dari garis K, yang mana rumusnya adalah selisih Y dibagi selisih X gitu ya. Jadi Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1.
Kemudian langkah kedua, kita menentukan gradien dari garis L. Tadi kan sudah diketahui kalau garis L dan K ini saling tegak lurus. Nah, kalau saling tegak lurus, maka gradien garis L dikalikan dengan gradien garis K adalah negatif 1. Itu konsepnya. Nanti setelah ketemu gradien garis L-nya berapa, kalau sudah ketemu gradien garis L berapa, nanti langkah ketiga adalah menyusun persamaan garis L. Nah, pakai rumusnya berarti yang Y dikurangi Y1 sama dengan M kalikan X kurangi X1. Nah, itu. Panjang ya kalau pakai cara biasa ya. Pakai cara biasa lumayan panjang. Tapi kalau teman-teman terbiasa pakai cara biasa, artinya sudah lancar pakai cara biasa, ya sudah pakai cara ini juga diperbolehkan. Tapi alangkah lebih smart kalau kita menghemat waktu sedikit ya. Lumayan loh menghemat waktu. Kita hanya substitusi si titik yang dilalui garis L tadi ke opsi. Karena sekali lagi kalau ada titik atau suatu garis melalui sebuah titik, berarti titik tersebut seharusnya kalau dimasukkan atau disubstitusikan ke persamaan garis menjadi kalimat matematika yang benar, seperti itu. Kak, maaf. Oh, teh boleh. Gimana? Pakai rumus yang mana itu? Maaf baru join. Tadi kakak yang jelaskan cara pertama yang cara substitusi itu, cara smartnya ya, Cherry ya. Yang dimasukkan yang memenuhi titik, betul, memenuhi itu kata lainnya melalui ya. Jadi yang titik 1, -1 sama 4,1 itu enggak, karena di sini punyanya garis K. Jadi titik ini, titik 1, -1 dan juga 4,1 itu punyanya garis K. Padahal yang ditanyakan adalah garis L gitu kan. Yang ditanyakan nih persamaan garis L, makanya yang dimasukkan yang titik -1, -2 kayak gitu. Paham? Berarti kalau ada soal kayak gini tinggal coba satu persatu. Febrian, betul sekali, itu cara smartnya gitu ya. Itu ya. Yang X kurang X1 dibagi Y minus 1. Cari apa ini? Cari apa? Kalau cari gradien, rumusnya pakai yang ini ya. Selisih Y dibagi selisih X. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik. Yang atas atau pembilang itu adalah Y-nya atau ordinatnya. Sedangkan yang bagian penyebut atau bagian bawah itu adalah si X-nya atau absisnya. Seperti itu. Dinda, mana yang perlu diulangi? Kita tinggal cara substitusi aja ya kalau pakai cara smart tadi ya. Ini ada yang tanya cara menghitung faktorial di depan angka. Emang ada ya? Setahu kakak yang namanya faktorial ya penulisan tanda serunya pasti di belakang ya. Perkalian menurun sampai 1 gitu kan. Kayak yang titik 4,1-nya nggak dipakai, enggak. Karena dia punyanya garis K. Kalau pakai rumus itu, ini langkahnya, langkah 1 nyari gradien garis K, kemudian karena tadi K itu tegak lurus L, maka ketemulah gradien garis L melalui konsep yang ini. Kalau sudah kita susun persamaan garis L dengan rumus yang ini. Nah, gitu. Bisa ya? Iya betul, lumayan ini teman-teman bisa saving waktu lumayan. Kalau kalian ngitungnya cepet kan juga jadinya ketemu jawabannya lebih cepat. Itu buat SMK SMA kan, iya betul. Bahas cara menghitung skala yang ukuran luas area dan luas teras. Oke ya, coba ya nanti ya kalau kita ketemu soalnya. Udah paham, lanjut. Oke. Kak, cara cepat ini khusus tegak lurus? Tidak, cara cepat ini bisa untuk yang sejajar juga, asalkan diketahui asalkan diketahui titik yang dilalui oleh garis tersebut gitu. Jadi ditanya garis, kemudian ada kata-kata garis melalui atau memenuhi titik bla bla bla, ditanya persamaan garis tersebut. Nah, kalian pakai cara itu boleh sama. Kalau sejajar, ini kan kalau tegak lurus ya, tegak lurus itu syaratnya ini tegak lurus.
Kalau sejajar gimana teman-teman? Kalau sejajar garis L dengan garis K itu sama ya. Itu kalau sejajar sama. Jadi kalau dua garis sejajar itu gradiennya sama. Tapi kalau dua garis saling tegak lurus maka hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Iya, kata kuncinya melalui dan ada titiknya, betul. Sejajar dan tegak lurus itu kaitannya sama gradien ya, NJ ya. Oke, lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Nomor berikutnya ya. Nomor berikutnya tentang, coba ini dulu. Lanjut ya, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah ini soal nomor 19 yaitu tentang vektor. Vektor tuh kalau nggak salah yang lanjut ya, matematika lanjut ya, bukan sih? Nah silakan dicoba-coba terlebih dahulu. Lanjut ya, oke. Sip, semangat kalian ya. Kita baru mau ke soal kedua nih. Ke soal kedua. Nomor 19. Ada yang sudah dapat jawabannya? Ini buat SMA ya, SMA sederajat. Bisa buat persiapan SNBT juga teman-teman. Nomor 19 ini topiknya tentang sudut pada vektor, kosinus sudut pada vektor. Vektor di fisika, iya betul, vektor di fisika juga ada ya. Matematika lanjut, ya yang ini matematika lanjut. Ada yang sudah ketemu belum? Ayo bantu Kak Eka untuk tatap layar dulu ya. Kita coba tatap layar sampai 1000 bisa? Bantu Kak Eka untuk tatap layar sampai 1000, baru kita nanti ke pembahasan, oke? Jangan lupa teman-teman yang barusan bergabung juga follow akun les privat online dan juga nyalakan notifikasi. Ayo coba dikerjakan. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Ini soal sepertinya kurang ya. Soalnya ini harusnya 2 vektor. Maaf. Ini seharusnya 2 vektor. Kosinus sudut antara vektor A dan vektor B seharusnya seperti itu. Ya udah, ini sorry, ini skip aja nggak apa-apa. Di skip aja teman-teman, soalnya kurang. Kita next aja ya, nggak apa-apa ya. Kita next ke soal berikutnya. Ini dulu nomor 20. Nggak apa-apa. Harusnya ada 2 vektor ya, baru bisa dikerjakan. Kalau cuma 1 vektor ya nggak bisa. Yuk, nomor 20. Iya betul, Kak Edwin, vektor satunya nggak ada ternyata.
Kakak baru baca soalnya. Harusnya ada 2 vektor baru bisa dikerjakan. Seharusnya nih, misalkan tadi diketahui 2 vektor kan cara mengerjakannya pakai rumus ini ya. Kakak ingatkan konsepnya saja. Kalau soal 19 harusnya ada 1 vektor lagi. Nah, rumusnya atau konsepnya untuk nomor 19, kosinus sudut antara 2 vektor, misalkan vektornya namanya A sama B gitu ya. Kosinus sudut antara 2 vektor itu nanti rumusnya adalah misalkan sudutnya namanya theta ya. Jadi kosinus theta sama dengan vektor A dikalikan dengan vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, seharusnya kayak gitu, teman-teman ya. Gitu. Berlaku perkalian vektor ya, perkalian vektor. Kalau ini tuh artinya panjang vektornya gitu. Oke, itu konsepnya. Sekarang nomor 20 aja deh. Nomor 20, ini soal SMA ya. Biasanya kalau TKA berapa soal? Maksudnya besok pas tesnya. Pas tesnya berapa soal gitu ya? Berapa soal ya? Kakak juga kurang ini. Coba, kakak lupa. Nah, ini. Menurut info, bukan yang ini. Soal TKA. Nih. Matematika itu untuk mapel wajib 25 soal. Begitu pula untuk yang mapel wajib lainnya yaitu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Bahasa Indonesia 30 soal, bahasa Inggris 30 soal. Jadi totalnya 85 soal untuk yang hari pertama mapel wajib ya kan. Yang hari kedua mapel pilihannya salah satunya kan ada, misalkan kalian pilih matematika lanjut. Kan ada 2 mapel ya, 2 mapel pilihan. Nah, masing-masing itu 30 soal gitu. Iya, 25, 30, betul. Matematikanya 25. Tapi yang mapel pilihan masing-masing 30 gitu. Ya, gimana nomor 20? Ada yang coba jawab? Ada yang mau coba menjawab dulu untuk nomor 20? Ada yang sudah ketemu C. Oke, C. Teman-teman yang lain gimana nih? Apakah C atau yang lainnya? Oke, kita coba bahas ya nomor 20. 3 buah bilangan membentuk deret geometri. Jika hasil kalinya 216 dan jumlahnya 26, maka suku kedua deret-deret tersebut adalah berapa? Deret geometri. Deret geometri itu misalkan kakak ilustrasikan, misal ada suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga dan seterusnya ya, dan seterusnya, itu namanya deret geometri. Dengan suku pertama itu adalah A atau U1 boleh. Kemudian rasio adalah perbandingan dari suku kedua dibagi suku pertama atau secara umum UN dibagi UN-1. Perbandingan suku ke N dengan suku sebelumnya. Kemudian di sini dikatakan dia punya 3 bilangan ya. 3 bilangan saja teman-teman. 3 bilangan saja. Berarti U1 tambah 2 tambah U3. Jika hasil kalinya 216, berarti ketiga bilangan tersebut U1 dikalikan dengan U2 dikalikan dengan U3, hasil kalinya 216. Kalau kita kembalikan ke rumus UN ya, UN itu kan pada deret geometri atau barisan geometri rumusnya A dikalikan R pangkat berpangkat N-1, sehingga U1 tadi A, U2 adalah A kali R pangkat 2 kurangi 1, kalau U3 A kali R pangkat 3 kurangi 1, berarti kuadrat.
begini, kemudian A dikalikan A kalikan A lagi, hasilnya A pangkat 3, kemudian R pangkat 1 dikalikan R pangkat 2, pangkatnya kita jumlah jadi R pangkat 3 juga. Kemudian ini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi AR, pangkat 3-nya di luar. Nah, seperti ini. Padahal 216 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk basis tertentu dengan pangkat 3. Berapa pangkat 3 sama dengan 216? Ada yang tahu? Berapa pangkat 3 sama dengan 216? Atau sama aja akar 3 dari 216 itu berapa? Ada yang tahu? Akar 216. 6, betul, Devil. Oke, jadi ini bisa kita tulis seperti ini. Sehingga karena pangkat ruas kiri dan pangkat ruas kanan sama, maka si bilangan basisnya itu sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Jadi AR pasti sama dengan 6. Gitu ya. Padahal AR tadi adalah suku ke berapa? AR tadi adalah suku ke-2. Jadi terjawab ya, suku keduanya 6 gitu. Sekarang kita menuju ke yang diketahui berikutnya. Jumlahnya 26. Jumlahnya itu maksudnya jumlah dari 3 bilangan yang membentuk si deret geometri tadi. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 26. Teman-teman boleh pakai rumus SN, boleh juga dijabarkan dulu. U1 itu A, sedangkan U2 adalah A kali R, atau tadi diketahui sudah 6 ya. Nanti ganti 6 juga boleh. Terus U3 tuh AR kuadrat sama dengan berapa tadi? 26. Nah, suku kedua apa ini? Bener ya, suku kedua bisa diganti dengan 6 ya. Jadi A ditambah 6 ditambah. Nah, ini AR kuadrat itu kan sama aja AR dikalikan R. Artinya kita bisa mengganti AR-nya dengan 6 karena di sini sudah diketahui AR sama dengan 6. Kalikan R sama dengan 26. Nah, atau sampai tahap sini berarti kita pindah saja. 26 kurangi 6 itu 20, dapat satu persamaan. Kalau KK tulis begini boleh nggak? A sama dengan 20 kurangi 6R gitu, boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Nah, kalau boleh maka kita bisa substitusikan persamaan yang terakhir ini ke sini. Nah, kita substitusikan ke sini. Biar nanti kita dapatkan R-nya ataupun A-nya. Oh, sebentar. Yang ditanyakan apa sih? Suku kedua. Suku kedua berarti ada 6-nya ya. Tadi kan suku kedua ini AR. Ada 6-nya. Nah, ini ada 6, 6, 18. Kalau 66 nggak mungkin nih. 18 dan 6. Ya. Teman-teman juga bisa pakai cara ini ya, coba-coba. Jadi kalau AR-nya 6 kemudian A-nya ganti 2. Suku kedua deret-deret tersebut. Oh, bukan, ini yang ditanyakan suku kedua kok. 6, yang jelas 6, tapi satunya berapa? Nggak diketahui. Kok lucu tapi ini ya, sebentar. Kalau ditanyakan suku kedua berarti jawabannya harusnya ini, sampai langkah ini saja sudah cukup. Nah, ini sampai langkah sini saja sudah cukup, ketemunya 6, berarti yang C ini. Yang C. Malah kita kegocek di situ. Ya. Yang C langsung ketemu malahan. Kita nggak perlu langkah yang ini nih. Karena nggak ditanya suku pertama ataupun suku ketiga, tapi suku kedua langsung dapat 6 gitu ya. Gampang ya. Nomor 20, ada yang mau ditanyakan nomor 20? Kasih tutor cepat menyelesaikan soal. Nah, pantengin makanya ya, pantengin live KEK, nanti akan ada trik-trik cepat atau cara-cara smart biar kalian bisa cepat menjawab soal. Jadi tidak butuh waktu yang banyak gitu ya. Kita lanjut yang kemarin nomor 11. Yang tadi malam ya? Yang tadi malam. Oke, untuk besok malam mungkin ya.
Bisa dipahami nomor 20? Aman, aman, aman? Yuk, teman-teman bantu tap-tap layar. Jangan lupa follow-follow juga akun les privat online ya, teman-teman ya. Terima kasih supportnya yang sudah follow dan juga tap-tap layar. Aman ya? Oke, aman. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Soal tentang logaritma nih, ada request dari Nafa. Sebentar, Kak cari dulu nih. Ada nggak logaritma? Logaritma kemarin sudah kita bahas sih untuk yang paket ini. Oke, nanti kalau ketemu lagi ya. Sekarang ini dulu. Nomor 21. Nomor 21. Oke, silakan. Nomor 21 dicoba. Soal logaritma. Ada sih yang khusus logaritma, apa perlu kita spill nih? Tapi ini dulu diselesaikan lah ya. Oke, gimana nomor 21? Diketahui segitiga ABC, panjang sisi ABC-nya diketahui, luas segitiga tersebut dalam sentimeter persegi adalah titik-titik. Oke, silakan dicoba. Kayak ketunggu ya, sambil kalian bantu tap-tap layar sampai 2000 coba. Boleh? Sampai 2000 ya. Nanti kita ke pembahasan. Ini segitiganya siku-siku bukan? Jelas bukan ya, 7, 9, 12 itu bukan bilangan triple Pythagoras. Pakai rumus apa dong? Ada yang masih ingat? Ini kayaknya malah pernah dibahas di SMP dulu nih, di SMP ini. Kalau nggak salah di SMP malah pernah ada nih. Jadi kita nyari S dulu, di mana S itu adalah keliling dibagi 2, keliling segitiga dibagi 2. S itu keliling segitiga, berarti A ditambah B ditambah C dibagi 2, itu namanya S. Kemudian setelah ketemu S, maka luas si segitiga tersebut kalau diketahui ketiga sisi bisa gunakan rumus Heron ya, rumus Heron, betul. Rumus Heronnya gitu, ada yang masih ingat? S dikali akar S dikali selisih S dengan A dikali lagi selisih S dengan B, S min B dikali lagi S min C. Nah, ini ya namanya rumus Heron. Nah, silakan teman-teman cari S-nya dulu. Kalau sudah, baru masukkan ke rumus Heron ini. Iya betul, rumus Heron. Halo, Kak Edi. Lama banget kita nggak komunikasi ya. Suka Yakult 14 S-nya. Oke, coba ya. 7 ditambah 9 ditambah 12 kita bagi dengan 2. 16 tambah 12, 28 bagi 2 hasilnya 14. Oke, cocok. Sekarang setelah ketemu si S-nya, maka kita cari luas segitiga menggunakan rumus Heron tadi. Berarti 14 dikalikan 14 kurangi 7, ini pemilihan ABC-nya. Oh, di soal sudah dikatakan kalau A-nya 7, B-nya 9, C-nya 12. Oke, kita ikuti aja. Tapi terbolak-balik tidak masalah ya. 14 kurangi 9 dikali 14 kurangi 12. Nah, silakan dihitung. Akar 14, kemudian 14 kurangi 7, 14 kurangi 9, 14 kurangi 12, 2. Begini kan? Nah, ini triknya teman-teman tidak usah mengalihkan angka ini, nanti angkanya malah jadi semakin besar, akibatnya pas ngakar bisa jadi kita kesulitan sendiri ya. Jadi caranya teman-teman jabarkan aja yang
bilangannya itu besar, kita jabarkan sesuai bilangan primanya. Jadi 14 itu kan sebenarnya 2 kali 7, betul? Kemudian di situ 7, 5 sudah prima, 2 juga sudah prima. Nah, setiap ketemu perkalian dua bilangan prima, maka hasil akarnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi ini 2 kali 2 kan harusnya 4 ya, 2 kuadrat itu 4. Kalau di akar hasilnya 2 lagi gitu. Jadi nanti hasilnya pasti 2. Kemudian ini ada sepasang 7 sama 7, maka nanti akarnya pasti 7. Sedangkan 5 dia sendirian. Kalau sendirian ya udah dia masih dalam tanda akar. Sehingga luas segitiganya kalau kita kalikan nih 14 akar 5 cm persegi gitu ya. Jawaban yang 14 akar 5 D, betul sekali. Iya. Oke, betul ya. Sip. Gimana? Paham untuk nomor 21? Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke soal berikutnya? Aman, aman, aman? Apakah lanjut? Lanjut. Ayo sambil kalian bantu tap-tap layar dan juga follow-follow Les Privat Online ya. Prima itu yang desimal. Bukan, bilangan prima itu apa coba? Bilangan prima, ayo kita ingat lagi, ada yang namanya bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dibagi dengan dirinya sendiri, bisa dibagi dengan dirinya sendiri, dan juga angka 1 dibagi dirinya sendiri dan dibagi dengan angka 1. Nah gitu ya. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, berapa lagi? 7, 9 bukan prima ya, 11, 13, dan seterusnya. Nah itu bilangan prima. Lanjut ya. Oke, lanjut. Pembahasan rumus XY. Apa itu pembahasan rumus XY? Oke, kita coba lanjut dulu ya ke nomor berikutnya tentang, coba tebak, nomor 22 ini tentang apa? Nomor 22. Oke, nomor 22 ini tentang menyusun persamaan kuadrat. Ini kalau nggak salah topik kelas 10 ya, matematika wajib. Arsyana request trigonometri. Oke, ada nanti. Kurang besarkah soalnya? Sudah kelihatan belum ini? Sudah kelihatan ya? Trigonometri, oke. Sepertinya banyak request tentang trigono nih. Kita coba cari nanti ya. Setelah nomor 22 ini kita lanjut ke trigonometri deh, boleh? Trigonometri macam-macam tuh, bisa limit trigonometri, turunan trigonometri, bahkan integral trigonometri, dan materi trigonometri itu sendiri termasuk perbandingan segitiga siku-siku ya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kemudian apalagi banyak sekali ya. Trigonometri itu cakupannya memang luas sekali dan banyak rumusnya. Jadi teman-teman harus paham konsepnya dulu. Tidak perlu hafal, tapi paham konsepnya, baru nanti bisa menerapkan ke soal. Live-nya mulai dari jam berapa? Tadi kayaknya mulai dari jam 7:30 WIB tadi ya. Kak Edwin jawab B, Kak Edi juga jawab B. Wah mantap, ini pro sekali ini ya. Dua suhu kita, Edwin, Pak atau Kak ya? Kak aja lah, Kak Edwin dan Kak Edi ini suhu sekali dalam matematika. Lanjut. Iya, lanjut nomor 22 nih. Yuk, ada yang sudah dapat jawabannya?
B. B. K aja. Oke, siap. Akar-akar persamaan kuadrat bla 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 adalah X1 dan X2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 kurangi 2 dan juga X1 kurangi 2 adalah titik-titik. Kalau ada soal semacam ini, coba kalian cermati dulu. Si persamaan kuadratnya itu bisa dicari akarnya atau tidak. Kalau bisa dicari akarnya, lebih baik kalian cari akar dulu, baru nanti nyari persamaan kuadrat dengan akar-akar yang baru tadi. Bisa nggak? Persamaan kuadrat yang ini dicari akarnya, bisa atau tidak? Sulit atau tidak? Itu kayaknya guru matematika atau dosen deh, Kak. Mungkin iya gak, Pak? Coba kita tanyakan kepada Kak Edi dan Kak Edwin. Kenalan dulu deh sama suhu matematika kita ya, ada Kak Edi dan juga Kak Edwin. Aduh, ngeri nih live Kak Eka dipantau sama suhu nih. Nanti kalau salah dikit, waduh, kacau ini kayaknya nih. Nah, tuh sudah dijawab oleh suhu kita. Betul sekali, beliau ini adalah dosen dari FK di salah satu universitas di Sumatera Utara. Wow, mantap. Salam kenal ya Pak dosen ya. Irasional, oke, irasional ternyata ya. Nah, kalau tidak bisa difaktorkan atau akarnya imajiner sebenarnya ya, bukan irasional ya. Akarnya imajiner, maka teman-teman cukup menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Jadi kalau kita punya persamaan kuadrat dengan bentuk umum AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ini jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah min B per A gitu. Ingat ya, kalau hasil kalinya X1 dikalikan X2, hasil kalinya adalah C per A. Sehingga jika akar-akar persamaan kuadrat itu X1 dan X2, si X kuadrat ditambah 2X tambah 3 tadi, ini ya, maka kita bisa mencari dulu hasil penjumlahan dari akar-akarnya, yaitu min B per A min 2 per 1, hasilnya min 2 ya. Kemudian hasil kalinya X1 kali X2 C per A, yaitu 3 per 1 atau 3. Nah, setelah langkah ini teman-teman misalkan ya, misalkan si akar-akar yang baru tadi sebagai apalah, misalkan M sama N boleh, mau alfa beta juga boleh gitu ya. Alfa beta juga boleh. Misalkan alfa beta nih. Oh ya, untuk soal ini ada cara cepatnya. Jadi teman-teman pantangin dulu. Kita pakai cara yang sesuai konsep dulu. Kalau kalian sudah paham, nanti bisa pakai cara cepatnya. Ya. Sekarang, apa tadi? Kita memisalkan ya. Misalkan akar yang baru itu namanya alfa sama beta misalkan. Jadi alfa adalah X1 kurangi 2, kemudian beta adalah X2 kurangi 2. Kita misalkan terlebih dahulu. Oke. Waduh, ternyata bener kan? Suhu ini Pak Edwin juga guru SMP. Pak Edwin guru di SMP mana Pak Edwin? Kak. Keren sekali suhu kita ini, hobi bermatematika ternyata ya. Substitusi X plus 2 ke PK. Jangan dikasih tahu dulu Pak Edwin, sebentar dulu ya. Kita pakai yang konsep dulu, biar teman-teman agak pusing dikit. Di Tasikmalaya, oke, salam kenal untuk Kak Edwin dan salam hormat juga untuk guru-guru SMP di Tasikmalaya ya. Oke, setelah ini cari apa teman-teman? Cari jumlah dan juga hasil kali. Sama, kita cari jumlah dari akar-akar yang baru tadi. Kan akar baru kita alfa dan beta ya, jadi alfa ditambah beta adalah X1 kurangi 2 ditambah X2 kurangi 2. Ini hasilnya kan X1 tambah X2
kurangi 4, betul. Sedangkan X1 tambah X2-nya tadi adalah min 2, sehingga kita substitusikan di sini hasilnya min 6. Nah, kalau sudah, cari yang hasil kalinya sekarang. Hasil kali akar-akar yang baru tuh berapa? Alfa dikali beta. Alfanya X1 min 2, betanya X2 kurangi 2. Kita kalikan secara distributif ya. X1 kalikan X2, kemudian min 2 dikalikan X1, lagi min 2 dikalikan X2, dan juga min 2 dikalikan min 2, yaitu plus 4. Nah, gini kan. Nah, ini X1 bisa disederhanakan dulu. X1 kali X2 kurangi 2 kali X1 ditambah X2 tambah 4. Langsung Kak, biar cepet. Oke, sabar ya. Sabar dulu, sabar. Sabar guys. X1 kali X2 berapa tadi? 3. X1 tambah X2 min 2. Sehingga berapa ini? 3 ditambah 4 ditambah 4. 11 bukan? 11 ya? 11. Nah, sekarang masuk ke rumusnya. Jadi kalau kita menyusun persamaan kuadrat baru, persamaan kuadrat baru, boleh kayak singkat PKB ya, paham ya? Persamaan kuadrat baru. Formulanya selalu X kuadrat dikurangi jumlah akar yang baru tadi, alfa plus beta X, ditambah hasil kalinya, alfa kali beta. Nah, sama dengan 0. Selalu ya, persamaan kuadrat selalu dihubungkan dengan sama dengan ruas kanannya 0 kalau bentuk umum. Jadi X kuadrat X kuadrat jumlahnya tadi min 6, min 6 X ditambah hasil kalinya 11. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadinya X kuadrat ditambah 6X tambah 11 sama dengan 0. Sudah terjawab. Jawaban yang tepat jadinya tadi yang B, betul ya? Yang B, X kuadrat ditambah 6X plus 11. Nah, teman-teman pengen tahu nggak cara cepatnya seperti apa? Ada yang pengen tahu nggak cara cepatnya seperti apa? Itu persamaan kuadrat untuk tipe soal X1 dan X2 gitu ya Kak? Iya betul. Yang nyari jumlah dan hasil kali. Mau cara cepat? Coba ketik di komen dulu. Mau. Ayo. Mau ya? Untuk pakai cara cepat di bawah sini aja nggak apa-apa. Udah di sini aja lah, cukup. Mau. Oke, gini ya, perhatikan baik-baik. Di sini terdapat persamaan kuadrat. Yang diminta adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 kurangi 2 dan juga X2 kurangi 2. Ini kan sama ya, keduanya tuh sama. Cuma yang satunya X1, yang satunya X2. Sama-sama akar yang lama dikurangi 2. Nah, teman-teman ingat inverse nggak? Jadi kalau kita punya X min 2, inverse-nya apa ya? Inverse-nya adalah X plus 2. Kenapa bisa begitu? Ada yang tahu nggak? Kenapa bisa X plus 2? Ada yang tahu atau ada yang ingat nggak? Nah, ini kayaknya terlalu besar ya. Nah, gini, biar kelihatan. Inverse dari X min 2 adalah X plus 2. Nah, maka pada persamaan kuadrat yang sudah diketahui tadi, X-nya kita ganti dengan X plus 2. Oke, jadi ini menggantikan X pada soal. Yuk, sekarang kalau kita gantikan jadinya gini ya, X plus 2 kuadrat ditambah 2 kali X plus 2 ditambah 3 sama dengan 0. Kita kuadratkan seperti biasa. X kuadrat ditambah 4X tambah 4 tambah 2X tambah 4 lagi, kemudian tambah 3 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan nih, X kuadrat 4 tambah 2 6, 4 tambah 4 tambah 3 11.
11. Nah, selesai. Ternyata jawabannya sama ya. Jawabannya sama, X kuadrat ditambah 6X tambah 11. B juga. Dan lebih cepat. Ini kan terlalu panjang ya teman-teman ya. Terlalu panjang. Konsepnya ingat inverse. Inverse itu, ini kan namanya linear ya. Coba kakak ingatkan lagi deh. Kalau teman-teman punya Y sama dengan AX ditambah B, inverse-nya apa? Ayo. Ini misalkan namanya fx ya. Nah, gini, fx sama dengan, pakai fx aja deh. Fx itu sama aja y, tapi jangan bingung. Nah, gini, f inverse x-nya apa? Ayo. Ini juga ada cara cepatnya kan dulu. Inverse itu kebalikan, betul. Jadi kalau tadinya plus jadinya min. Tadinya kali jadi bagi. Nah, kayak gini. A kali X berarti dia pindah ke bagian bawah sebagai pembagi karena tadinya pengali gitu. Kemudian plus B, nah awalnya plus B, pindah ruas, bukan pindah ruas, pindah tanda atau ganti tanda jadi kebalikannya, tadinya plus jadinya minus. Nah, kayak gitu ya. Yo, latihan soal deh, coba. Kalau nanti akar barunya tuh 2, kelihatan nggak sih? Kok nggak nampak? Sebentar. Nggak nampak ya? Ya Allah, dari tadi berarti kayak jelasin nih nggak kelihatan ya? Segini gimana? Nampak tidak sih sekarang? Sekarang apa sudah kelihatan teman-teman? Nah, sekarang baru nampak. Walah, Yung. Udah kelihatan sekarang ya. Oke. Nah, sampai mana tadi ya? Kakak sampai lupa. Oh, ceritanya kita mau latihan nih. Kalau latihan, misalkan persamaan kuadrat, akar barunya tuh 2x1, misalkan plus 3, dan 2x2 min 3, misalkan kayak gitu tuh. Berarti nanti kita akan cari inverse dari 2x tambah 3. Betul atau betul? Inverse-nya dari ini. Inverse dari 2x plus 3 apa tuh? Inverse-nya apa? Inverse dari 2x plus 3 ada yang tahu? Coba kakak pengen tahu kalian sudah paham atau belum? Oh, ini plus, ini plus ya. 2x plus 3. Ya, inverse-nya apa? Tadinya plus 3, sekarang jadi min 3. Karena namanya inverse itu kebalikan. Tadinya 2 kali X, sekarang jadi bagi 2. Nah, kayak gitu. Paham nggak sekarang? Jadi, inverse dari 2X plus 3 adalah X min 3 dibagi 2. Terus langkah selanjutnya kalau kita diminta untuk mencari persamaan akar yang akar barunya si 2x1 tambah 3 dan 2x2 tambah 3, tinggal substitusikan aja ke persamaan kuadratnya. Gitu, paham ya? Gimana, aman? Apa ini kepotong lagi jangan-jangan? X-nya diganti, iya betul. Nggak kelihatan lagi, Masya Allah. Nah, begini kali ya. Sekarang jadi kecil banget ini. Maaf ya. Kakak suka gini tuh deh, Nek. Suka nggak kontrol layar, jadinya nggak tahu kalau kalian ternyata nggak lihat. Sekarang gimana, kelihatan nggak ya? Inverse-nya adalah X min 3 per 2. Terus masukkan ke persamaan kuadrat, nanti ketemu jawabannya. Setelah ini udah ketemu gitu. Ya, paham ya? Lanjut Kak, asik weh. Kak, live-nya sampai jam berapa? Kak biasanya live-nya sampai kurang lebih jam 9 teman-teman, jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Bantu Kakak juga untuk tap-tap layar dan juga follow les privat online, nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan kalau Kakak sedang live membahas soal-soal matematika seperti ini.
kita nanti tidak terbatas hanya soal TKA, mungkin besok kita bahas soal SNBT atau soal persiapan misalkan mandiri, tapi masih lama ya mandiri ya. Oke, yang paling dekat sih SNBT. Jadi setelah TKA selesai, mungkin KK akan membahas soal TKA untuk jenjang yang SMP dan SD mungkin, atau diselang-seling sama SNBT yang SMA juga bisa. Atau teman-teman yang mau request boleh banget, silakan ditulis saja requestannya mau bahas apa, atau mungkin ada soalnya, paket soalnya, file soalnya, boleh silakan dikirim ke nomor WA atau tele yang ada di bio-nya KEK gitu ya, atau DM lewat TikTok les privat online juga boleh. Oke, lanjut ya. Boleh di screenshot, boleh banget ya, silakan yang mau screenshot 1 2 3 cekrek, 1 2 3 cekrek. SNBT SMA. Oke. Oke, jadi Dela jangan lupa follow KK dulu ya. Lanjut yuk. Oke. Nomor berapa nih sekarang? Coba. Tadi ada yang request apa, trigonometri ya? Kalau ini mau nggak? Ini pilihannya ada soal dimensi 3, ada akar persamaan kuadrat, ada juga program linier, ada juga panjang lintasan bola, ada juga stasioner, ada juga apa ini? Trigonometri yang persamaan trigonometri, ada juga turunan trigonometri. Yang mana nih? Kakak bingung deh. Lanjut. Kalau guru matematika di sekolahku gini mah udah pasti paham. Oke. Ya nggak apa-apa ya. Kita cari apa ya? Cari yang kalian pahami aja, nggak apa-apa. Jadi kalau belajar itu tidak selalu harus dari guru, bisa juga dari live seperti ini atau dari manapun ya sumbernya. Peluang, fungsi, inverse peluang. Kalau peluang udah kemarin ini ya, sebentar. Peluang, mana ya peluang? Kayak kan bukanya lagi yang ini lagi. F komposisi G. F komposisi G, sebentar. Kayak cari-cari dulu kali ya. Sebentar ya, mohon ditunggu ya teman-teman ya. Tadi ada yang request peluang. Mana di sini nggak ada, sebentar. Peluang. Atau coba kita kembali ke fungsi inverse peluang dimensi 3. Yang ada dulu lah ya, dimensi 3 ya, yang KK siap filenya. Kalau yang lainnya KK belum buka nih. KK tampung dulu ya untuk yang komposisi. FOG itu namanya, nama materinya komposisi ya sayang ya. Peluang, inverse, fungsi itu nanti kita bahas di live berikutnya mungkin ya. Kakak tampung dulu, kakak nanti cari-cari dulu soalnya ya. Dimensi 3 dulu yuk. Dimensi 3 nomor 23. Dimensi 3. Dimensi 3 ini tentu saja tentang jarak dan juga tentang sudut biasanya ya. Sudut dalam dimensi 3. Wow, terlalu besar. Oke, soalnya nomor 23 ini. Kelihatan nggak ya? Nomor 23, silakan dicoba teman-teman. Untuk yang barusan bergabung, terima kasih sudah bergabung ke live KK di Les Privat Online untuk membahas soal TKA Matematika. Jangan lupa untuk support KK, tap-tap layar, dan juga follow akun Les Privat Online ya teman-teman ya. Panjang sisi kubus ABCDEFGH di mana
Bidang ABC merupakan bidang alas. Panjang sisi sebuah kubus. Oh, maksudnya panjang sisi kubusnya itu setengah A gitu kan. Maka jarak B ke diagonal AG berapa? Kita sketsa dulu, ini paling gampang. Kita sketsa dulu. Kita sketsa kubusnya. Kubus. Yang mana ya? Aduh. Ini deh, ini aja nih. Coba. Salin, bisa salin kubus. Nah, ini dia kubusnya. Kubusnya adalah kubus ABCDEFGH, kemudian di mana bidang ABC merupakan bidang alas, ya betul. Panjang sisinya adalah setengah A. Panjang sisinya adalah setengah A. Kemudian jarak B terhadap diagonal AG. Ini panjang sisinya setengah A. B di sini, AG di mana nih? Ini sebentar. Mana ya? Automatic shape. Nah, AG kita hubungkan dulu ya. AG kita hubungkan terlebih dahulu. Kemudian oke, ternyata nggak automatic juga, sama aja. Jarak B ke diagonal AG. B ke diagonal AG. Jarak itu selalu kita tarik garis lurus dari kalau di sini dari B ke garis AG ya, misalkan ini. Nah, selalu tegak lurus, jadi harus tegak lurus. Yang namanya jarak itu pasti jarak terdekat kan, jarak terdekat berarti kita tarik garis yang tegak lurus atau proyeksikan, intinya kita proyeksikan B ke garis AG. Katakanlah ini namanya titik pertemuannya atau titik proyeksinya adalah apa ini, FGH misalkan ya. Ya, misalkan H. H sudah ada, jangan H. P saja lah. P saja biar mudah. Nah, gini. Nah, P. Berarti jarak B ke diagonal AG ya, jarak B ke AG adalah BP. Nah, kita cari tahu nanti BP-nya ini berapa, begitu. Untuk mencari tahu si BP, berarti kita butuh satu lagi bantuan segitiga siku-siku. Nah, dapat dari mana? Dapat dari segitiga siku-siku ABG. Ingat, ABG ini kalau digambar kelihatannya seperti itu, tapi aslinya dia adalah segitiga siku-siku. Kakak gambarkan di sebelah sini segitiga siku-siku. Nah, katakanlah ini segitiga siku-siku. Sikunya kan ada di B ya. Nah, ini B, ini titik sudut A, di sana ada G. Kemudian tadi kita tarik garis B yang tegak lurus dengan sisi AG, yaitu titik P-nya di sebelah sini. Nah, sekarang panjang sisinya adalah setengah A. Kemudian kita bisa mencari tahu si BG. BG itu apa sih? Ini kenapa lag lagi? Nge-lag ya teman-teman ya? Apakah nge-lag? Besarin dikit lagi. Baik. Tunggu ya. Tapi nanti kayaknya jadi ini nggak cukup. Daripada zoom terus, nah mending gini aja. AB tadi setengah A ya, setengah A. Kemudian BG ini adalah diagonal sisi dari sebuah kubus. Panjangnya adalah, misalkan sisinya namanya S, berarti S akar 2. Kalau diagonal ruang tuh AG-nya itu gitu ya. AG itu diagonal
ruang dari kubus. Panjangnya adalah sisi akar 3. Cara mencarinya sebenarnya itu konsep Pitagoras ya teman-teman ya. Kak Eka tidak akan menerangkan kembali cara dapatnya dari mana karena ini dipelajari sejak SMP itu sudah ada. Jadi diagonal sisinya S akar 2, berarti karena sisi kita tadi adalah setengah A, berarti setengah A kalikan dengan akar 2 gitu ya, setengah A akar 2. Sedangkan AG adalah diagonal ruang yaitu sisi akar 3, berarti setengah A akar 3. Setengah A akar 3 gitu, sepakat? Nah kalau sudah, masih nge-lag ya? Apakah sekarang masih nge-lag? Tuh Kak Edi sudah dapat jawaban D. Oke tunggu ya Kak Edi ya. Sekarang kita diminta atau kita akan mencari panjang si BP-nya tadi berapa. Teman-teman ingat kalau punya segitiga siku-siku kan kita bisa mencari luasnya dengan rumus luas segitiga siku-siku adalah setengah kali alas kali tinggi, gitu kan? Setengah kali alas kali tinggi. Coba bayangkan, kalau Kak Eka punya segitiga A, B, G, bolehkah Kak Eka menganggap AB itu sebagai alas kemudian BG sebagai tinggi? Boleh ya? Boleh ya? Nah, alas dan tinggi itu selalu tegak lurus, intinya begitu. Jadi nanti kalau Kak Eka tulis begini, bisa nggak setengah kali AB kali BG? Gini, apakah boleh? Boleh, boleh ya? Boleh. Nah, kemudian sekarang kalau kita pindah cara pandangnya, misalkan alasnya AG, maka tingginya adalah yang BP, betul. Kalau alasnya AG, kalau alasnya adalah sisi AG ini, maka tingginya adalah BP. Sedangkan kalau alasnya adalah AB, maka tingginya adalah BG, begitu. Alas dan tinggi pada segitiga siku-siku, ya pastilah dia tegak lurus. Setengah bisa kita abaikan karena kita bisa sederhanakan kedua ruas, kemudian AB kita masukkan angkanya setengah A, kemudian BG kita masukkan setengah A akar 2, kemudian AG tadi setengah A akar 3, dan juga BP yang kita cari. Ya, sampai di sini apakah sudah paham? Apa masih nge-lag teman-teman? Memang di sini masih hujan, siapa tahu sinyalnya ini memang jadi kecil sekali ini. Nah, kita fokus ke situ aja deh. Nah, gini ya. Gini. Masih nge-lag nggak? Enggak ya? Oke, jadi berikutnya kita tinggal sederhanakan antara ruas kanan dan ruas kiri. Jadi kalau ada faktor yang sama kita sederhanakan saja. Contohnya ini, ada setengah dengan setengah, ruas kanan dan kiri kita coret. Ada A dan juga A, ruas kanan kiri kita coret. Boleh kan? Setelah itu tinggallah setengah A akar 2 sama dengan akar 3 kali BP. Nah kalau nyari BP kan berarti setengah A akar 2 dibagi akar 3. Betul atau betul? Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Boleh Kakak lanjut? Nah, setelah itu kita tinggal merasionalkan. Merasionalkan berarti kalikan dengan akar 3 per akar 3 begitu ya. Akar 3 per akar 3 hasilnya nanti adalah setengah A akar 6 dibagi 3. Nah, setengah dibagi 3 sama saja setengah kali 1/3 begitu. Ini akar 6, sorry. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 1/6 A akar 6. 1/6 A akar 6. Bisa dipahami? Jadi si BP tadi yang kita cari panjangnya adalah 1/6 A akar 6. Gimana? Bisa dipahami nggak? Coba Kakak zoom out dulu kali ya, biar kelihatan keseluruhannya. Adakah yang mau ditanyakan sampai di sini?
Nah, soalnya tadi begitu. Oke, saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa untuk follow akun Les Privat Online, juga bantuannya untuk tap-tap layar. Kalau mau nge-gift juga boleh kok, Kak Eka terima dengan senang hati ya teman-teman ya. Bisa dipahami? Jadi betul jawabannya tadi adalah 1/6 A akar 6 alias A/6 akar 6. Ini nilainya sama. Loh, sebentar. Kak Edi D. Waduh, kalau suhu kita sudah bilang D, Kak jadi ragu nih. Coba bantu Kak untuk koreksi juga ya. Bantu Kak untuk koreksi. Ayo. Bantu Kak untuk koreksi. Salahnya di mana nih? Sebenarnya untuk soal ini ada cara cepatnya. Ada yang mau spill, ada yang mau spill cara cepatnya nggak? Perlu di spill nggak nih cara cepatnya? Kalau nggak salah Kak pernah posting cara cepat untuk mencari jarak itu di VT Kak yang disematkan. Coba kalian cek deh di situ. Kalau nggak salah disematkan yang kedua kalau nggak salah. Ada cara cepatnya, tapi cara cepat tadi juga kalau kalian nggak paham asalnya dari mana, bakal susah juga menerapkannya. Makanya harus tahu asal usulnya dari mana. Nah, kalau udah paham boleh pakai cara cepat itu ya. Gimana? Cara cepat. Nah, ya betul. Ini pernah Kak sematkan yang ungu itu ya. HC A akar 2 EP. Oke, nanti silakan dicek VT Kak yang tentang cara cepatnya ya. Ada yang mau tahu nggak cara cepatnya seperti apa? Tapi cara cepat ini hanya berlaku pada kubus ya. Hanya berlaku pada kubus. Jadi cara cepatnya adalah kita taruh di sini. Tadi namanya apa? BP. Cara cepatnya adalah panjang sisi kita bagi 3, akarkan dengan 6. Panjang sisi dibagi 3, kalikan akar 6. Tapi khusus yang jarak B terhadap P ya. Kalau nanti ditanyakan jarak apa ini, misalkan jarak H terhadap P itu udah beda lagi nanti rumus cepatnya. Nah, tadi kan sisinya setengah A, jadi setengah A per 3 akar 6, atau ya udah sama aja kayak gini ya, setengah kali sepertiga, setengah kali sepertiga kalikan A kali akar 6 kan hasilnya 1/6 A akar 6 gitu ya. Jawabannya sama nih kalau pakai cara cepat ini. Nah, nanti kalian bisa cek cara cepat yang lainnya di VT Kak yang Kak sematkan di yang video paling atas gitu. Oke, bisa dipahami? Cara cepatnya AB kali BG bagi AG. Oh, itu cara cepat untuk menentukan BP, tapi dari segitiga ini ya. Boleh pakai cara itu juga boleh. Jadi kalau mau menentukan BP berarti sisi sikunya kita kalikan, jadi AB dikalikan BG, kemudian kita bagi dengan sisi miringnya AG. Pakai cara ini juga boleh sekali. Boleh sekali.
Gitu ya. Gimana, bisa dipahami nomor 23? Nomor 23 bisa dipahami? Kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Sekarang kita sampai nomor berapa? Ini nomornya tadi loncat-loncat sih. Soal lagi Kak, kayak nomor 23. Oke, tapi sekarang gantian sudut ya. Jadi biar teman-teman dapat dua, dapat soal jarak juga dapat soal sudutnya gitu. Nih ada satu soal yang seperti itu, dimensi 3. Nah, silakan dicoba nomor 27. Ini masih tentang dimensi 3, dimensi 3. Tapi di sini ditanyakan si sudutnya. Kelihatan nggak ya? Nah, segini coba. Ini matik wajib ya. Kalau sekarang untuk soal ini adalah matematika wajib. Topiknya tentang dimensi 3. Subtopiknya tentang sudut pada sudut apa ini, antara apa dengan apa? Coba kita sketsa dulu aja nih. Ya, kita sketsa biar nanti ketahuan. Dia tuh nanyain sin sudut yang mana gitu kan. Menanyakan sin sudut yang mana. Nah, gambarnya di sebelah sini kelihatan nggak? Oke, kita tempatkan dulu yuk. Panjang rusuknya 8 cm, kemudian O adalah perpotongan. O adalah perpotongan diagonal AC dan juga BD. AC diagonal, BD juga diagonal. Nah, perpotongannya di O katanya. Kemudian yang ditanyakan sin COG. COG. Berarti kita hubungkan titik O dengan titik sudut G terlebih dahulu. Nah, maka akan terbentuk segitiga COG, di mana segitiga COG ini adalah siku-siku. Siku-siku di mana, ada yang tahu? Iya, jelas siku-sikunya ada di bagian yang C. Nah, kalau digambarkan di luar nanti akan seperti ini kira-kira ya. Begini. Nah, anggap aja seperti itu. Ini C, kemudian di sini O, kemudian di sini G. Panjang rusuknya tadi 8 cm. 8 cm. Nah, dari sini teman-teman bisa mencari panjang sisi yang berkaitan. Kalau sin COG, maka sudutnya adalah di sebelah O-nya ya. COG. Nah, sudut lancipnya ada di O. Jadi, kita ingat lagi sin itu adalah perbandingan antara sisi sin demi depan dan juga miring. Untuk segitiga siku-siku COG ini yang sisi GC adalah bagian depan dari sudut O, kemudian OG adalah sisi miringnya, sedangkan OC adalah sisi samping gitu ya. Jadi sin demi nanti yang kita butuhkan adalah panjang sisi depan atau GC dan juga panjang sisi miring atau OG. Yuk kita cari tahu. Karena rusuknya tadi adalah 8, maka OC
maka OC atau diagonal sisi dari kubus adalah R atau sisi akar 2 gitu ya. Sisi akar 2, R itu rusuk, sisi juga boleh, berarti 8 akar 2 gitu kan. Ini bukan OC, sorry, AC dulu, AC. Ini diagonal sisi. Nah, sedangkan OC itu setengah dari AC, berarti setengah dikali 8 akar 2, yaitu 4 akar 2. 4 akar 2. Ini live nge-like lagi nggak sih? Kayaknya bingung deh. Kayaknya nonton sendiri tapi kok ada nge-like-nya. Oke, ketemu ya tadi ya OC-nya 4 akar 2. Nah, kalau 4 akar 2, oh ya, GC-nya berarti 8 ya, 8 cm atau 8 cm. Kemudian sisi miring adalah sisi yang kita dapatkan dari Pythagoras. Jadi OG kuadrat sama dengan OC kuadrat ditambah GC kuadrat. OC kuadrat ditambah GC kuadrat, yaitu OC-nya berapa tadi? OC 4 akar 2, sedangkan GC-nya adalah 8. Nah, kita kuadratkan dulu. 4 akar 2 itu 4 kali 4 kali 2, 16 kali 2, 32. Sedangkan 8 kuadrat 64. Jumlahnya adalah 96, sehingga OG adalah akar 96. Bentuk sederhana dari akar 96 itu berapa? 96 bisa kita bagi dengan 16 ya, 16 kali 6, 16 kali 6 berarti 4 akar 6. Paham nggak sampai sini? Cara mengubah akar 96 menjadi 4 akar 6. Ini tuh kita pecah jadi akar 16 kali akar 6 gitu kan, maka kita dapat 4 akar 6. Gitu ya, OG-nya 4 akar 6, sudah terjawab. Sekarang kita cari perbandingan ya, perbandingan dari sinus sudut COG, depan bagi miring, depannya tadi yang GC atau CG sama aja, dibagi miringnya OG. Nah, GC itu 8, sedangkan OG adalah 4 akar 6. Ya. Cara cepetnya cari akar gimana, Kak? Dari dulu aku nggak tentang memecahkan akar. Ini tadi ya, akar 96 ya. Akar 96 itu bisa dipecah jadi 16 kali 6 gitu kan, si angka 96. Jadi 16-nya tinggal kamu akar 6-nya ditulis ulang, karena akar 6 kan nggak bisa, bukan bilangan kuadrat ya, 6-nya bukan bilangan kuadrat. Jadi nanti akar 16 itu 4, kemudian akar 6-nya tetap jadi 4 akar 6 gitu. Bisa dipahami? Ya. Nge-lag ya, tuh kan benar nge-lag. Sebentar. Ini masih gimana ya kalau sekarang ya? Lancar belum ini? Sudut O-nya berapa? Kita tidak perlu mencari besar sudut O-nya ya. Nge-lag parah ternyata ya. Aduh. Sekarang sudah normal lagi. Aman ya ini ya. Tadi mulai mana nge-lagnya? Mencari OG sudah nge-lag belum? Mencari OG itu intinya pakai Pythagoras ya teman-teman ya. Pakai Pythagoras. Nah, kalau sudah cari sin COG-nya. Sin demi, depan dibagi miring, depannya GC, miringnya OG. Jadi 8 dibagi 4 akar 6. 8 dibagi 4 akar 6 dicoret aja nggak apa-apa. Ini 8 sama 4 hasilnya 2, tapi hati-hati di situ penyebutnya masih dalam bentuk akar, sehingga perlu kita rasionalkan kali akar 6 per akar 6. Jadi 2/6 akar 6 atau 2 sama 6-nya kalau kita sederhanakan 1/3 akar
6. Nah, kayak gitu. Jadi jawaban yang A ya. Jawaban yang A, 1/3 akar 6. Seperti itu, teman-teman. Bagaimana? Aman belum? Ini sudah soal keberapa? Soal keberapa tadi ya? Iya, kamu telat ya, Liona ya, nggak apa-apa. Gimana, aman nomor 27? Kok bisa kali akar 6? Oh, yang ini ya. Akar 6 di sini gunanya adalah untuk merasionalkan bentuk akar. Jadi akar 6 di sini tuh biar hilang, bagaimana caranya? Kalikan saja dengan sekawan. Sekawan dari akar 6 adalah akar 6 per akar 6. Sekawan ini nilainya harus 1, jadi biar tidak mengubah pecahan yang ada di depannya, tapi tujuannya untuk menghilangkan tanda akar yang bagian penyebut gitu. Ya. Nanti perkaliannya seperti biasa, pembilang kalikan pembilang, 2 kali akar 6, penyebut kali penyebut. 2 akar 6 per 6, akar 6 kali akar 6 itu 6, gitu. Sederhanakan nanti hasilnya 1/3 akar 6. Oh, kalau kayak gini sudut O-nya besarnya nggak usah dicari, betul. Tidak perlu dicari berapa derajat, karena ini yang pertama dia bukan ukuran segitiga yang istimewa ya. Atau sudutnya itu bukan sudut istimewa. Sudut istimewa itu yang 30 derajat, kemudian 45 derajat, 60 derajat, dan juga 90 derajat, dan juga kelipatan sesuai kuadran. Tapi ini kan nggak istimewa, makanya kita pakai namanya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, sin demi, cos sami, dan juga tan desa. Ingat belum teman-teman? Ini materi kelas berapa ya? Mungkin 10 atau 11 sin demi cos sami tan desa. Ada cara lain nggak, Kak? Kayaknya ini paling simpel deh. Kayaknya sudah paling simpel, memang caranya sesuai konsep seperti ini. Lupa ya, oke. Tapi ini ada loh materi atau topik TKA tentang dimensi 3 tuh ada gitu ya. Jadi coba kalian buka-buka lagi bukunya tentang di sini trigonometri, penerapan trigono tapi dalam materi dimensi 3 gitu. Gitu, aman? Kita lanjut satu soal lagi ya teman-teman ya sebelum KK tutup. Ada yang mau request mungkin? Atau coba kita lihat. Yang enteng-enteng saja berarti ya. Yang enteng-enteng dulu. Yang easy-easy aja. Yang tadi gimana levelnya menurut kalian? Levelnya medium atau easy atau mungkin yang hard? Yang susah. Oke. 444 request yang susah. Apa yang susah nih? Sebenarnya nggak ada yang susah teman-teman ya. Insya Allah tidak ada yang susah. Selama kita mau belajar ya. Stasioner gimana, susah nggak sih? Stasioner kayaknya enggak ya. Stasioner itu kan penerapan dari turunan pertama. Kalau stasioner syaratnya harus turunan pertama harus sama dengan 0 gitu kan, gampang berarti ya. Kalau trigonometri lagi gimana, pusing nggak teman-teman? Atau mungkin turunan pertama trigonometri gimana? Masih sanggup nggak kira-kira nih? Atau udah nanti dulu Kak please. Gimana? Apa mau trigonometri kah? Atau turunan trigonometri? Atau stasioner? Atau yang sebuah bola dilempar kemudian jatuh ke lantai? Ini buat SMP atau SMK? Ini untuk SMA dan sederajat ya. Ini aja deh satu soal sebagai pamungkas kita, yang nanti kita pakai cara cepat itu. Buset dah, nggak ada 1 menit ini langsung ketemu. Tidak ada 1 menit soalnya langsung ketemu. Penasaran nggak soal kayak apa yang bisa diselesaikan kurang dari 1 menit? Hitungannya hanya detikan. KK jamin kalian pasti bisa untuk soal seperti ini. Penasaran? Penasaran? Mau kita lihat? Kita spill ya. Kita spill soalnya. Nah, yang kayak gini nih. Ini nggak ada 1 menit kelar coy. Nggak ada 1 menit kelar ini. Yuk, ada yang dapat jawaban nggak?
Ada yang tahu cara cepatnya nggak untuk soal seperti ini? Kak, yang akar-akar terus ada pangkatnya tapi berulang. Oh, kayak yang akar 2 plus akar 2 plus akar 2 plus akar 2 dan seterusnya sampai tak hingga itu ya. Kalau stasioner itu matematika wajib. Sepertinya iya. Wajib apa minat ya? Sebenarnya wajib sama minat itu sama, materinya sama, cuma yang minat atau matematika lanjut itu lebih mendalam gitu lah. Contohnya turunan itu matematika wajib, tapi di matematika lanjut juga ada. Di matematika lanjut mungkin aplikasi turunannya atau turunan tapi bentuknya trigonometri atau turunan bentuknya nah yang seperti itulah intinya ya teman-teman. Jadi sama, topiknya tuh sama, materinya sama, cuma yang matematika lanjut dia lebih mendalam lagi gitu. 56. Oke, ada yang sudah menjawab. Naf dan juga Kak Edi sama-sama C ya, 56. Oke. Berarti sudah tahu cara cepatnya. Kalau ini pasti suhu ini. Kalau pakai ini perlu dijelaskan dari yang konsep dulu atau langsung cara cepat nih, teman-teman? Maunya yang kayak apa? Cara cepatnya atau konsepnya dulu? Cara cepat atau konsepnya? Konsep dulu. Nah, kakak sepakat nih yang kayak gini nih. Dari konsep itu nanti kalian bakal lebih lebih cara cepatnya tuh bakal lebih masuk, bakal lebih bisa mengingat cara cepat daripada kalian hanya mengingat cara cepat. Kalau cuma mengingat cara cepat, cara cepat tuh bisa banyak sekali ya. Konsep dulu. Oke, sepakat. Oke, perhatikan ya. Jadi, ada sebuah bola dilempar setinggi 8 meter kemudian jatuh ke lantai. Jadi awalnya nih gini nih. Ada bola terus jatuh. Terus memantul ya. Ini gambarannya jelek ini. Nah, katakanlah seperti inilah. Ini pertama kali jatuh itu 8 meter. Berikutnya memantul lagi dengan ketinggian 3/4 dari tinggi sebelumnya. Jadi ini kalau kita cari adalah 3/4 kali 8 meter. Tapi dia memantul seterusnya sampai berhenti. Nah, kita nggak tahu berhentinya itu sampai kapan ya. Sampai kapan tuh kita nggak tahu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini adalah deret geometri tapi tak hingga. Yang mana rumusnya S tak hingga adalah A dibagi 1 min R. Ingat ya, kalau yang ini ya. A dibagi 1 min R. Tapi perhatikan, di sini ada 2 deret sebenarnya ya. Ini pertama bola jatuh, kemudian mantul, kemudian jatuh lagi, mantul. Nah, ada yang kembar. Yang kembar tuh ini, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu. Kecuali yang pertama kali dilempar. Kalau ini kayak bikin kembar juga, nah seperti ini, berarti kan sebenarnya panjang lintasan sama dengan 2 kali deret tak hingga, tapi dikurangi dengan yang ini nih, yang nggak ada ini kan sebenarnya nggak ada. Cuma kita andaikan aja, kalau andaikan ini tuh dari bawah artinya kan jadi 2 kali deret tak hingga ya, berarti dikurangi, katakanlah yang pertama jatuh tuh namanya atau 8 gitulah, langsung angkanya boleh ya. Berarti nanti kita masukkan S tak hingga tadi A/1 min R dengan A-nya adalah saat pertama kali jatuh kan 8 ya, dan rasio adalah 3/4-nya. Nah, kita hitung seperti biasa. Berarti ini 16 dibagi 1 kurangi 3/4 tuh berarti 4/4 kurangi 3/4 yaitu 1/4. Nah, selanjutnya 16 dibagi 1/4 itu sama aja 16 kalikan dengan 4 yaitu 64. 64 kurangi 8 hasilnya 56. Nah, gitu kalau pakai konsep ya. Kalau pakai konsep. Gitu. Betul. Sepakat ya sampai sini ya. Jadi 2 kali deret tak hingga dikurangi dengan jarak pertama kali jatuh, atau ini apa ya? Ya udah angkanya aja masuk. Ini tuh sebenarnya
ketinggian pertama kali jatuh atau T1 gitulah misalkan. Nah, sekarang teman-teman penasaran nggak cara cepatnya seperti apa? Ada yang penasaran kah cara cepatnya seperti apa? Coba, ada yang mau nggak cara cepatnya seperti apa? Kayak kepingin kalian komen mau sambil tap-tap layar. Coba sampai 10.000 bisa? Sekarang 9,8K, bentar lagi pasti 10.000, gampang. Cepet pasti. Mau? Bantu KK dulu untuk tap-tap layar sampai 10.000. Nah, bentar lagi 10.000 tuh. Bagi teman-teman yang belum follow, KK persilakan untuk follow akun Les Privat Online terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi biar teman-teman tidak ketinggalan kalau KK sedang live untuk bahas soal matematika semacam ini. Dan satu lagi, kalau teman-teman berminat untuk mengikuti kelas intensif TKA Matematika baik yang wajib maupun yang matematika lanjut, silakan hubungi atau DM KK di nomor yang tertera di bio TikTok Les Privat Online ya. Silakan, mau privat bisa, mau bergrup berlima juga boleh. Atau yang sekedar hanya ingin konsultasi soal, boleh sekali silakan hubungi kontak, boleh tele, boleh WA yang ada di bio KK ya. Oke, sekarang cara cepatnya ya sudah 10K. Baik, cara cepatnya perhatikan. Panjang lintasan sampai bola berhenti bisa kalian kerjakan dengan cara M plus N. Apa ya ini soal sebentar. Nah, gini. Ini rumus apa sih yang ditulis KK ini apa sebenarnya ya? Jadi, ketinggian pertama katakanlah T. Ini tuh T. 8 meter itu sebagai T-nya. Kemudian ketinggian atau rasio. Sebentar please. Laptopnya kenapa begini lagi? Nah, yang 3/4 itu sebagai rasionya, di mana bisa kita tuliskan rasio ini sebagai A per B. Rasio selalu kalau yang bola seperti ini atau S taingga, rasionya selalu kurang dari 1 ya, gitu. A per B. Nah, bisa kita cari dengan rumus B per A atau jumlah rasionya dibagi selisih rasionya dikali ketinggian atau jarak ketika pertama kali jatuh, atau di sini KK simbolkan dengan T gitu. Jadi kalau kita masukkan, tadi A-nya kan 3, B-nya 4 ya. Jadi 4 tambah 3 yang bagian penyebut 4 kurangi 3 dikalikan pertama kali jatuh 8 meter. Sehingga kita dapat 7/1 kali 8 atau hanya menghitung 7 kali 8 yaitu 56. Nah, gitu kan? 56 meter. Gitu. Agak diperbesar. Oke, baik, sebentar. Dimiringkan aja biar gede. Nah, suka-suka kalian lah, boleh ya. Ini kayaknya kalau diperbesar lagi bisa sih, tapi sebentar. Matematika wajib ya, ini ya. Gini, kelihatan nggak sih? Apa malah terlalu besar ini? Nah, gitu. Caranya smart banget ya, Bre ya. Asik sekali, kan memang benar matematika itu adalah ilmu yang menyenangkan. Betul begitu? Cepet banget kan? Ini soal seperti ini bisa kalian gunakan cara smart yang ini tadi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau ada yang penasaran cara smart untuk soal-soal lainnya, boleh nih follow dulu Les Privat Online, atau coba kalian ikuti intensif kelasnya KK biar nanti kalian saving waktu atau kita bisa cepat mengerjakan soal matematika dengan tepat tentu saja.
Ada yang tanya nih, soal lagi Kak. Nah, ketagihan dia. Ketagihan ya. Ini udah jam 9 nih, sudah Kak Eka waktunya untuk undur diri ya. Nilai 2 dari 2 kali S tak hingga itu dari mana? Ah, ini Cak Imin pasti ketinggalan. Kok Cak Imin, maaf. Imin ya. B plus Q per B min A, Miss. Itu A ya maksudnya ya. Tulisan Kak Eka memang seburuk itu kok Kak Eka akui. B plus A gitu. Asalkan perbandingan tadi namanya A per B. Perbandingannya namanya bebas. Intinya yang atas atau bagian pembilang itu jumlah rasionya, yang bagian penyebut atau bawah itu selisih rasio dikalikan pertama kali jatuh gitu. Gitu ya. Tapi rumus cepat ini hanya berlaku untuk soal yang semacam ini, yang ditanya panjang lintasan sampai bola berhenti. Kan kadang ada tuh yang cari panjang lintasan sampai pantulan ke 10 misalkan. Nah, kalau itu pakainya cara manual biasa. Gitu. Kan ketagihan kan? Ya. Oh iya, tadi ada yang tanya 2 kali S tak hingga tuh dari mana? Karena sebenarnya ini tuh polanya kembar ya, polanya kembar jatuh bangun, apa namanya? Naik turunnya tuh sama gitu loh. Coba Kak jelaskan lagi pakai apa ini? Hijau muda boleh. Jadi ini kan tadi pertama kali jatuh nih. Berarti kan ya pertama kali jatuh 8 meter. Mantul, jatuh lagi. Mantul lagi, jatuh lagi, mantul lagi, jatuh lagi sampai tak hingga gitu. Berarti kan kalau ini Kak Eka tambahkan satu pola begini, kan jadinya 2 kali ya, 2 kali berulang ini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun tuh selalu kembar. Jadi makanya di sini rumusnya 2 kali S tak hingga. Tapi karena sebenarnya ini tuh nggak ada, ya bagian sini tuh nggak ada, maka kita kurangkan. Kita kurangkan dengan yang pertama kali jatuh, makanya di sini Kak kurangkan dengan 8 gitu, bukan dikurangkan dengan angka yang lainnya. Itu ya kalau pakai konsep seperti itu. Bedanya kenapa jadi 4 Kak? Bedanya jadi 4. Beda yang sebelah mana ya? Bedanya kenapa jadi 4? Sebelah mana tuh? Kali bedanya kenapa 4? Beda yang sebelah mana ya? Gitu ya. Bisa dipahami kah yang nomor terakhir ini? Adanya rasio bukan beda ya. Ini kan barisannya atau namanya deret geometri, bukan deret aritmatik. Kalau deret aritmatik baru ada yang namanya beda. Gitu. Oh, ini kali ya. Jadi B sama A ini bukan soal beda sama suku pertama ya, beda lagi ya. Ini tuh adalah bagian dari, nah ini, bagian dari rasionya. Karena rasionya kita misalkan A per B, maka bagian penyebut tuh rumusnya B plus A dibagi B min A gitu. Coba kayak cek pengetahuan atau pemahaman kalian pakai soal yang sama, tapi soalnya kayak ganti. Coba ya, kayak ganti. Kalau di sini dilemparkan bola setinggi 10 meter, misalkan kayak ganti di sini 10 meter. Jatuh ke lantai. Setiap kali jatuh mengenai lantai, bola dipantulkan dengan ketinggian 2/3 kali semula atau dari tinggi sebelumnya. Coba kalian cari panjang lintasan sampai bola berhenti berapa? Panjang lintasan sampai bola berhenti. Yuk. Tuh, cepat banget kan? 50. Asalnya dari mana? 3 tambah 2 dibagi 3 kurangi 2 kali 10. Jadi dapatlah 50. Nah, seperti itu. Berarti sudah paham ya? Sudah paham, mantap. Kalian hebat, teman-teman. Tetap semangat untuk belajar TKA-nya. Dan ya, ini adalah waktu kita untuk menutup sesi live kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih juga yang sudah support dengan baik itu tap-tap atau like
dan juga follow. Terima kasih semuanya, dan juga yang sudah memberikan gift-giftnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Juga yang penting kalian jangan lupa untuk bahagia ya. Cielah. Oke, Kak mau undur diri dulu. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Kita jumpa lagi di live berikutnya, insya Allah besok seperti biasa ya. Kalau nggak siang ya malam, jam berapanya biasanya Kak share di grup tele ya. Silakan yang belum join grup tele, silakan join grup tele, dan juga yang mau konsultasi soal boleh juga, atau mau les privat baik online maupun offline, mau privat maupun bergrup dengan harga yang terjangkau, silakan hubungi nomor WA atau tele yang tertera di bio KEK. Bukan KEK, di bio les privat online, sorry. Oke, terima kasih semuanya. KEK cukupkan sekian dulu. Kakak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Tetap semangat ya. Harus semangat. Besok live jam kemungkinan sama ya. Oke, sampai jumpa.